حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah, kulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti nikmat yang nyata adalah ketika kaki kita dilangkahkan ke masjid, masih mau tinggal untuk duduk bermajelis. Ini nikmat. Kenapa? Imam Bukhari meletakkan sabda Rasul dalam kitab besar Sahih Bukhari, diletakkan di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut itu memahami agama. Bagaimana caranya? Dengan menggerakkan hati ke majelis untuk dijadikan tafakuh. Berarti orang yang berada di majelis itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Bersyukur, ini nikmat. Dan ketika sudah ada di majelis, maka Rasul mengatakan, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Dan apabila engkau sudah dipilih Allah dan berada di taman surga, maka ambil bekal. Untuk apa? Kita dijadikan tafakuh oleh Allah, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Oleh karenanya bersyukur kita, sehingga kita termasuk yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Langkah kaki kita pun rahmat yang dilipatkan. Duduknya dijamin ampunan dosa. Sebagaimana Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasul, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafirulahu. Dan langkah kakinya ke masjid ini Allah jadikan rahmat yang dilipatkan di setiap langkah. Wa ida qa'ada mafirulahu. Dan duduknya dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, nikmat keluarga banyak. Tidak mampu kita kalau akan menghitungnya. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat ke-16 An-Nahl di ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Maka sebaik-baik kita sebagai seorang hamba bersyukur saja. Dengan justru kita bersyukur tuh nikmat ditambah. Janji Allah diletakkan di surat 14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum.
Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur saja. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama 5 perkara. Sering kali saya sampaikan ini karena ini begitu pentingnya buat kita kalau kita pengen dapat nikmat tambahan dari Allah. Ketika kita mampu mencontoh beliau, mampu ittiba pada Rasulullah, maka Allah janjikan hidup kita dicintai Allah. Sepanjang hidup kita dalam cintanya Allah. Kemudian masih juga Allah katakan lagi dengan tambahan dosa dan kesalahan kita akan diampuni. Dan ini diletakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad katakan kepada hamba-hambaku, kalau memang benar-benar mencintai aku Robnya, maka katakan ikuti aku. Sehingga siapa yang mencontoh Rasul dalam cara beribadah, dalam cara menjalankan syariat, dalam cara berakhlakul karimah, dalam cara bermuamalah dan cara menjaga ukhuwah, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Terutama urusan ibadah. Bulan lalu itu, awal-awal bulan lalu itu saya pernah dipanggil untuk ngisi kuliah subuh. Masjidnya pintunya 3. Pintu timur 1, pintu selatan 1, pintu utara 1. Jadi masjidnya 3 pintu. Saya sudah mukadimah seperti ini, ada yang datang terlambat 2 orang. Satunya masuk pintu selatan, satunya masuk pintu utara. Mereka tidak berjamaah karena mungkin saya sudah mulai. Jadi mereka sholat sendiri-sendiri. Gak begitu jauh, kelihatan di mata. Lah kok dua-duanya 3 rakaat. Saya jadi tertarik, ini kenapa nih sholat subuh 2 orang ini 3 rakaat semua. Sembari saya masih melanjutkan, begitu selesai salam yang selatan saya tanya, Bapak mohon maaf tadi sholat apa ya? Subuh. Berapa rakaat? Apa jawab beliau? Saya lupa. Sudah 2 atau masih 1 gitu. Terus daripada saya ragu saya tambah. Oh betul itu dari Rasulullah. Yang utara juga saya tanya begitu selesai salam. Sholat apa tadi Pak? Subuh. Berapa rakaat? 3. Duh, kenapa 3? Saya capek Pak. Saya kalau udah capek biasanya 4, 5 atau 6. Ngini ki melok sopo coba. Dia bilang karena capek 3. Kalau udah capek saya biasanya 4, 5, 6. Saya mau menjauhkan untuk apa? Mendakwai lebih jauh yang depan. Ustaz. Kenapa? Bocor halus Ustaz. Oh ya sudah kalau bocor halus nggak usah dibahas sudah biarin kalau bocor halus. Itu kalau nggak bocor halus saya kejar ngapain gitu loh. Mau nambah-nambahin emang kurang 2 rakaat. Jadi kalau kita pengen dapat cintanya Allah ya ikuti Rasulullah. Contoh beliau. Dan pengen dosa kita diampuni, ittiba pada Rasul. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW. Sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Muqaddimahnya selesai. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. 4 apa? Safar. Ada apa setiap kali pergantian waktu ini? Dari pergantian tahun 1446 jadi tahun 1447 dengan bulannya Muharram. Kemudian bulan kedua, sekarang ada di bulan kedua kita tanggal 4 Safar. Nanti setelah itu kita ada di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sampai nanti masuk lagi tahun 1448. Apa sih yang Rasul inginkan ketika kita terjadi perubahan waktu? Yang pertama, Rasul tekankan untuk melakukan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah ini mawas diri. Kenapa? Sebab Allah mengawasi kita. Jadi kita diminta oleh Allah Rabbuna wa ta'ala dan Rasul Muhammad SAW untuk bermuraqabah. Apa muraqabah itu? Mawas diri. Sebab Allah itu senantiasa mengawasi kita.
Dan ini diletakkan Allah di surat 57 Al-Hadid ayat yang keempat. Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin summa stawa 'alal ars ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa fa'ruju fiha wa huwa ma'un aina man kuntum wallahu bima ta'maluna basyir." Silakan. Ayat 4. Surat 57 ayat 4. Al-Hadid. Al-Hadid. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Ini mukorobah. Jadi kita harus punya sikap bahwa kita memiliki mukorobah yang memaknai arti mawas diri, sebab Allah tidak pernah berhenti mengawasi kita. Jadi setiap kali pergantian waktu kita harus punya muraqabah. Apa tujuannya? Supaya kita tidak sembrono dalam bersikap. Supaya kita berhati-hati. Supaya kita memperhitungkan segala sesuatu yang tidak akan kita lakukan. Ini muraqabah. Muraqabah lagi yang lebih tajam lagi di urusan ibadah, Allah letakkan di surat 26. Asyura ayat 218, 219. Ini untuk ibadah. Kalau tadi untuk semua amaliah kita, ya. Amal kehidupan, amal itu ada di situ. Kalau yang di surat 26 ayat 218 dan 219 ini urusan ibadahnya. Alladzi yaraka bitakum wa taqallubaka bisajidin. Ayat 218 219. yang melihat engkau ketika engkau berdiri melaksanakan sholat dan melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sampai urusan sholat pun muraqabah. Muraqabah. Apalagi di dalam sholat itu ada 3 rukun besar. Rukun fi'li, itu gerakan. Rukun kolbi, kekusukan. Rukun qauli yang diucapkan dalam sholat. Ini tuh diperhatikan betul sama Allah. Ini namanya muraqabah. Maka kita di dalam setiap beribadah, dalam setiap langkah itu selalu muraqabah. Sudah benar tah yang aku lakukan ini. Kalau kita sudah muraqabah, baik urusan muamalah, amaliyah dunia, dan urusan ibadah, sampai-sampai Allah itu memuraqabai kita itu di dalam hal sholat. Diletakkan di surat 26 ayat 218. Sampai sholat saja kita dihitung sama Allah. Gerakan kita tuh bener enggak? Makanya kalau takbir itu 2 aja Pak di sini. Hadwa mangkibai, hadwa adanuhi. Karena Rasul cuma 2 ini. Jadi kalau ada yang begini gak usah ditegur Pak. Rasul begini. Begini Rasul juga. Jadi Rasul kadang begini Rasul. Yang sama tegur tuh yang anak-anak yang gini-gini. Nah, ini sama tegur gak apa-apa. Mas. Ini sholat mas bukan silat gitu ya. Ya, jadi itu. Lalu ada yang kadang begini. Gak jadi lagi Pak. Sampai sebelahnya nih. Iki lah opo kok gak situ. Itu mendolimi tetangganya loh Pak. Ya. Jadi janganlah. Ayo kita muraqabah nih. Bahwa apa yang ditetapkan Rasul, Allah dan Rasulnya kita ikuti sudah. Ya, ikuti. Ini loh Pak yang paling bahaya itu kalau sholat. Imamnya sudah ngomong. Sauf sufakum fa inata fiyata sufu min qomati sholat. Itu hadis loh. Rasul juga kalau menertibkan sahabat begitu. Lurus dan rapatkan saf untuk kesempurnaan sholat berjamaah. Nah cuman imam nambahi sekarang nih. Karena perkembangan zaman. Tolong bagi yang membawa HP. Mestinya gini. HP-nya dimatikan. Cuman kadang keliru. Yang bawa HP harap dimatikan. Kon go HP. Tak pateni kon. Keliru kata-katanya. Kalimatnya jangan salah gitu. Kalimat itu yang membawa HP. Mohon HP-nya. Jangan yang bawa HP harap dimatikan. Kon go HP. Tak pateni. Nanti keliru nanti. Nah. Kadang sudah diperingatkan seperti itu. Loh Pak baru tabiratul ikram. Baru beberapa. Sudah bunyi. Gitu gak dimatiin loh Pak. Dibiarkan.
itu mendolimi yang lain loh. Itu kalau lagunya enak bahaya bisa joget itu orang. Nah lalu apa yang harus kita lakukan? Nih, ini namanya muraqabah. Apa yang kita lakukan tuh sesuai. Begitu HP itu bunyi Pak, sekalipun di bawah, ambil, matikan. Di kantong juga diambil, matikan. Tidak batal. Yang batal itu kan sampai baca WA-nya. Terus dijawab, sik yo, iki sik salat itu batal. Kalau cuma diambil dimatikan tidak ada batalnya. Karena Rasul pun juga demikian, cuman waktu itu bukan HP, tapi kain. Jadi kain Aisyah jatuh di tempat sujud beliau, sangat mengganggu kekhusyukan. Beliau menunduk sampai diambil, dipindahkan, baru berdiri lagi, nggak batal. Nah sudah ini dikiaskan seperti kainnya Aisyah. Ya. Jadi tolong Pak, jangan menengah kalau nggak ngerti, padahal dia tahu punyanya dia. Habis itu kalau sudah selesai dia minggat duluan karena nanti nggak enak dilihat orang, so pusing muni mau HP ini gitu. Tolonglah ya, kita muraqabah. Jadi ada aturan-aturan ditetapkan itu kita ikuti. Ini namanya muraqabah. Ketika kita sudah bermuraqabah dalam setiap pergantian waktu ibadah kita. Nah, muraqabah yang terbesar tuh di semua lini kehidupan, baik ibadah, baik bermuamalah, baik semua amalia apapun. Ini Allah letakkan di surat 67 ayat 12. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Ya. 67 Al-Mulk ayat 12. Ketemu? Ya. Innal ladina yaksawna rabbahum bil ghaib Ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh indera mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuh, jadi orang muraqabah itu jaminannya dosanya diampuni dan jaminan surga. Ajrun kabir, ajrun karim, ajrun adim, surga. Jadi 3 ajrun ini, ajrun karim, ajrun kabir, ajrun adim itu surga. Berarti orang yang muraqabah, yang dia merasa Allah melihatnya walaupun dia tidak bisa melihat Allah, tapi dia hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam semua. Itu yang kata Allah, lahum maghfirah, dijamin dosa dan kesalahannya diampuni Allah, dan ajrun kabir, dijamin surga. Nah, ketika kita sudah bermuraqabah, maka kita setiap pergantian waktu disuruh ngecek. Suruh ngecek kita tuh ibadah kita, amalan kita, namanya muhasabah. Ini amalan yang kedua. Jadi amalan pertama tadi apa? Muraqabah. Yang kedua, muhasabah. Terus kita disuruh ngecek sama Allah, suruh muhasabah oleh Rasul. Gimana sholat kita? Sudah sesuai nggak? Gimana zakat infak kita? Gimana sedekah kita? Gimana puasa kita? Ini semua dicek. Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu an khalifah. Beliau itu malah kalau muhasabah itu setiap hari loh. Setiap hari. Bahkan beliau lebih luar biasa sampai Rasul mengatakan faqairu yusabibuhi qabla yusibuha bil yaumal hisab fi yaumil jam'i. Maka sebaik-baik kita di dalam menghisap diri atau muhasabah yusabibuhu itu sebaik-baiknya setiap hari. Kalau mampu seperti Umar, kalau nggak bisa minimal sebulan sekali, paling minimal banget setahun sekali lah sudah, ya, setahun sekali. Nah, beliau Umar ini kalau menghisap dirinya itu mulai dari lisan. Apakah pagi tadi lisanku ini ada yang menyakiti hati lain nggak ya? Sampai begitu beliau tuh. Itu sebelum tidur beliau ngecek lisannya. Jangan-jangan nanti lisan saya ada yang menyakiti hati orang lain. Nah terkadang kita tuh lisan kan kadang nggak merasa menyakiti orang lain. Contoh nih temennya nyanyi, wah enak suaramu, enak mana gak nyanyi awak mulu kan gitu. Itu kan kadang menyakitkan. Lah kok yang satunya nyaut, lu iku ojo nyanyi, ngomong wis fales, kan lebih nemen lagi nih. Sampai orang ngomong jadi bilang fales, ini parah nih. Itu dijaga lisan. Kemudian kita juga lihat lagi, apakah kebijakanku, kata Umar dalam hati beliau, apakah kebijakanku hari ini itu sudah adil? Ada nggak menyakiti kelompok lain atau golongan lain? Sampai sebegitunya loh, Khalifah Umar itu. Kemudian apakah cara aku memerintahkan hari ini itu ada sampai begitu? Itu dihisab. Maka demikian yang Allah inginkan pada diri kita untuk muhasabah, introspeksi diri dari semuanya. Ternyata di dalam kita bermuhasabah nemu dosa, nemu salah, nemu khilaf, nemu kurang ilmu, tapi belebes aja, tidak dapat ilmunya diantem aja, tidak memahami disikat aja. Ini semua adalah dosa.
Maka kalau sudah kita tadi habis bermuraqabah, dalam muraqabah kita bermuhasabah, dalam muhasabah menemukan salah, keliru, kilaf, dosa, alpa, kurang paham, tidak dapat ilmu, maka yang ketiga Allah dan Rasulnya perintahkan untuk bertaubat. Dan ini diletakkan Allah di surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asarabukum yukafakum min sa'atikum. Yadkulul jannah tajri min tahtiyal anhar. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuh. Tapi masih semoga ya. Karena kalimatnya Allah asarabukum. Semoga. Waduh kok nggak pasti gini ya. Dulu Pak, waktu saya masuk Islam pertama, diolok-olok sama komunitas juga keluarga. Agamamu belum pasti kok pindah kamu. Kalau di tempat kita tuh udah pasti. Gitu. Kalau di masa itu Pak, pokok percaya yang jepaplang ini ke surga gitu Pak. Nah ini gue udah masih mudah-mudahan. Saya bilang kalau ndak menguasai Quran ndak usah ngolong-ngolong sih. Kata mudah-mudahan di sini itu muraqabah. Supaya kita tadi mawas diri, nggak sembrono dalam beramal. Nggak sembrono dalam melakukan ibadah yang nggak ada tuntunan. Itu namanya di sini asarupukum. Jadi Allah pakai kata semoga itu supaya kita muraqabah, hati-hati dalam bersikap, nggak sembrono. Itu maknanya Allah bilang asarupukum, semoga. Nah, bukti bahwa agama kita itu pasti bukan semoga. Kalau kita bertobat itu pasti diampuni dosa dan kesalahannya. Dan ketika kita bertobat itu pasti masuk surga. Nah ini diletakkan Allah di surat 25 ayat 70. Jadi kalau kita bertobat itu pasti dosa kita dihapus. Bahkan tidak cuma dihapus loh. Apa yang kita tobatkan tadi itu dirubah Allah menjadi kebaikannya untuk memberatkan timbang amalan kebaikan di padang mahsyar. Keren gak tuh? Makanya saya lock out dari sana pindah. Karena Allah mengatakan begini di surat 25 ayat 70. Ilaman taba wa amana amilan soliha yubaddilullahu sayyatihim hasanah. Ya silakan. Ayat 70. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Tuh, jadi Allah itu benar-benar mengganti. Bayangkan Pak, kita punya dosa. Begitu kita tobatkan dosa ini tuh, selain ditutup, apa makna kata ditutup? Nanti tidak dipertanggungjawabkan di padang mahsyar karena sudah ditobatkan di dunia. Dan justru yang kita tobatkan tadi memberatkan kebaikannya. Bayangkan Pak, saya 30 tahun nyembah patung Yesus Pak. Pakai lilin di depan Bunda Maria. Itu dosa kafir. 30 tahun dosa kafir itu Pak. Karena saya tobat dipindahkan keberatan. Makanya nak kafir duluan. Tapi jangan diikuti loh. Jangan ditiru. Nanti ya tanya Pak kafir 3 hari gitu. Pas kafir itu loh. Mati, ya. Pas kafir mati. Aduh, ini masuk neraka Pak, kekal di dalamnya. Nah, maka disinilah ketika kita bertobat yang tadi Allah bilang asarabukum, semoga itu bukan semoga. Asarabukumnya itu muraqabah. Tapi kepastiannya diletakkan di 2570. Lalu sekarang kemana kepastian bahwa orang masuk surga, yang bertobat itu pasti masuk surga. Malah dijamin Allah tidak pakai mampir neraka. Ini Allah letakkan di surat 19 ayat 60. Ilaman tabah wa amana amilan soliha yadkhulul jannat la yatnamuna sayah. Silakan 19 ayat 60. Malah nggak pakai didolimi Pak, nggak pakai dianiaya, nggak pakai mampir neraka, langsung surga. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu kelak akan masuk surga secara langsung dan tidak didolimi, dirugikan
sedikit pun tuh. Jadi nggak pakai mampir neraka. Hak. Apa itu? Orang yang mau tobat. Jadi amalan di setiap pergantian waktu muraqabah. Setelah kita bermuraqabah, kita memuhasabahkan. Setelah dimuhasabahkan, menemukan keliru salah kita, bertobat. Pasti diampuni, pasti. Loh, ada ayat begini. Di surat An-Nisa ayat 48. Untuk urusan syirik musyrik, itu nggak akan diampuni. Begini kalimatnya. Walillahi surat 4 ayat 48. Innallaha la yakfiru ayyusraka bih wa yakfiru maduna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adima. Allah mengatakan begini. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik atau menyekutukan Allah. Allah ampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah atau berbuat syirik musyrik itu dosa paling besar. Ada kata innallaha la yakfiru. Allah nggak akan mengampuni. Sahabat ketika ayat ini turun lemes loh Pak. Langsung mengatakan pada Rasulullah, Abu Sa'id, ya Rasulullah, ayyudami a'dum indallah. Kami juga pernah seperti itu. Gimana ya Rasulullah? Anta ja'alil ainida wa huwa khalaqaka. Kamu jangan sampai buat tandingan selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan kamu. Ini perawinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang bertanya juga beliau. Rawahunya Bukhari Muslim. Maka apakah kami yang dulu pernah seperti itu tidak akan diampuni? Maka turun ayat surat 39. Ayat 53. Artinya kalau kita dulu pernah ke dukun mungkin. Ya, pernah ke dukun, pernah ke paranormal atau sepertinya semacam itu, pakai jimat gitu ya, pakai susuk gitu. Saya dulu pakai susuk, kalau ke pasar uang saya lebih saya minta susuk gitu. Tapi kalau susuk-susuk yang lain ini yang bahaya. Nah, kalau pontoh dulu kita pernah seperti itu, gak usah takut kata Allah dan Rasulnya, cukup bertobat. Karena dengan nanti bertobat diampuni. Karena ternyata Allah mengampuni semua dosa. Lah yang di ayat An-Nisa 48 tadi itu kalau sampai wafat tidak pernah tobat, nah itu nggak bisa mampir masuk ke surga, nggak akan bisa. Itu neraka kekal. Tapi ketika dia hidup dan itu ditobatkan, selesai. Coba surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu fi anfusikum wala taqnutu min rahmatullah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, surat 39 ayat 53. Silakan. Ya, 53. Ya. 39 Ya, ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Sungguh, dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Tuh Pak, jadi jangan dengerin omongan siapapun. Kalau kak iso mas, jangan didengarkan. Iku ngono setan dasiran kopiahan. Kalau yang ngomong setan dasiran kerudungan, jangan didengar. Tidak ada Pak. Allah bilang innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh aku mengampuni semua dosa. Jadi maka ketika dalam bertobat ini Allah menetapkan 6 syarat. Jadi kalau kita setelah muraqabah tadi kita muhasabah, kemudian kita menemukan salah kita tobat, maka tobat itu baru diterima kalau 6 syarat ini terpenuhi. Yang pertama itu karena Allah. Jadi kita bertobat itu karena Allah, bukan karena selainnya. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi. Yang keempat kalau menyangkut sesama Allah minta diselesaikan. Jadi tolong jangan sampai gak pernah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mohon maaf ya, kalau kita gak bisa memaafkan orang lain, jangan harap kita diampuni oleh dosa kita. Karena Allah yang menetapkan ini. Dan ketetapan untuk memaafkan kesalahan orang lain supaya kita diampuni oleh Allah diletakkan di surat 24. Coba dibuka surat 24, itu surat An-Nur di ayat ke-22. Jadi syarat kalau kita ingin diampuni Allah, kita memaafkan orang lain. Wala ya'talil ulil fadli minkum wa sya'ati ayatul kurba wal masakina wal muhajirina fisabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat 22 ya. Ya.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh. Jadi Allah minta wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Maka berlapang dadalah dan maafkan kesalahan orang lain. Apakah kamu tidak ingin aku ampuni? Berarti Allah itu mau mengampuni kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Memang gak gampang. Siapa bilang gampang? Apalagi pernah didolimi, disakiti. Itu gak gampang memaafkan. Gampang. Tapi ternyata ada jaminan yang luar biasa dari Allah ketika kita pengen masuk surganya, pengen dapat ampunannya, maafkan orang lain. Memang gak gampang. Siapa bilang gampang? Nih contoh nih. Waktu sekolah berantem, Mbak. Terus didatangkan orang tua, melibatkan sekolah, BP dan lain sebagainya. Sudah saling memaafkan, selesai. Selesai itu kejadian kelas 2 lah. 2 SMP. Udah salaman, udah selesai. Sekolah berjalan sampai 1 tahun kemudian kelas 3 lulus bareng. Semprot-semprotan baju, tanda tangan. Lupa kan? 20 tahun kemudian WA-nya bunyi. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Reuni akbar. Begitu masuk ruangan, bisikan iblis pertama kali apa? Kon masuk lali BR itu. Itu pertama. Masa kamu lupa? Itu kan yang itu nih kamu sampai itunya habisin. Kamu udah sakit hati. Jadi tidak pernah atau diingatkan. Pasti diingatkan bagaimana dia berbuat dolim. Sehingga apa? Yang tadinya sudah selesai itu timbul lagi. Iya ya. Dia itu nih aku sampai jadi garing. Nah itu. Jadi ini akan dijadikan seperti itu. Jadi nggak gampang memaafkan tuh. Siapa bilang? Tapi memaafkan tuh dahsyat. Dan jaminan dari Allah memaafkan orang lain jaminannya surga. Ali Imran 133 134. Memaafkan orang lain, menahan amarah, jaminannya surga. Kalimatnya begini. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah. Arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fisara'i wad-dara wal kadiminal ghaido wa afina aninas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mau menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuh, jadi memaafkan orang lain sama itu jaminannya surga. Wal jannah. Memang gak gampang. Siapa bilang gampang? Berat. Tapi ada jaminan luar biasa ketika kita memaafkan. Makanya jangan sampai pernah begini. Loro hatiku. Gak bisa maaf. Gak ada maaf bagimu. Wih jangan nih. Ini berat di padang mahsyar kita. Kalau kita pengen dapat ampunan Allah, maafkan orang lain. Karena Allah akan mengatakan begini. Aku saja Allah Robmu yang kuasa atas segala sesuatu. Mengampuni dosa. Kamu manusia itu kuasanya apa coba? Tinggal memaafkan ya kok berat. Memang gak gampang Pak memaafkan. Apalagi didolimi. Itu melekat gitu loh. Ya, sampai belum bisa memaafkan saya. Banyak itu seperti itu. Maafkan mulai sekarang. Wal yafu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfiralakum. Kata Allah, berlapang dada dan maafkan. Apa kamu tidak ingin aku ampuni? Nah itu kalau kita pengen diampuni Allah, memaafkan sama orang lain. Jadi yang pertama karena Allah, yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji tidak mengulangi, yang keempat kalau menyangkut sesama diselesaikan. Yang kelima, tobatan lil abdi ila ruh minaya gorgit. Tobat seorang hamba itu diterima sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Selama ruh kita belum sampai di kerongkongan yang disebut naza, itu tidak ada tobat yang tidak diterima. Semua tobat diterima Allah. Saya tanya, Fir'aun itu tobat enggak? Fir'aun tobat, baca di Al-Baqarah 4. Tobat ya. Cuman masalahnya dia sudah minum air laut 2 gentong.
Nah, rohnya sudah di kerongkongan, jadi nggak bisa diterima tobatnya, gitu, ya. Jadi bertobat aslinya, cuman dia udah naza, sudah sekarat di air laut, makanya nggak diterima tobatnya. Jadi tobat diterima. Jadi syarat yang keenam, sebelum matahari terbit dari barat. Selama matahari belum terbit barat, pintu tobat masih terbuka, ya. Nah, maka bertobat. Dan tobat yang serendah-rendahnya tobat, segampang gampangnya tobat, tapi jaminan ampunan dosa diletakkan di surat 71 ayat 10. Ini paling ringan, tapi dosa diampuni sama Allah. Kesalahan diampuni. Di surat Nuh, surat 71 ayat 10. Enteng ini, gampang. Allah cuma minta fakustuh takfiru rabbakum innahu kana ghafarra. Ayat 10. ayat 10. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh dia maha pengampun. Tuh, Arabnya kultus takfiru. Disuruh istighfar. Istighfar tok. Istighfar aja. Nah, saya tanya, Rasul Muhammad SAW itu jaminan surga enggak? Jaminan. Rasul Muhammad SAW jaminan ampunan dosa enggak? Jaminan. Jaminan. Beliau istighfar sehari berapa kali? 100. 100. Jenengan boleh saya lihat ada yang punya sertifikat dari langit? Dapat jaminan ampunan atau masuk surga? Ada yang punya? Kenapa kita? Rasul saja yang jaminan tuh istighfarnya sehari 100 kali. Kita tuh belum punya jaminan sertifikat tuh tenang-tenang saja. Dan sebaik-baik istighfar tuh 4 macam. 4 macam yang diajarkan Allah langsung kepada Rasul dan para sahabat. Yang pertama astagfirullah. Yang kedua astaghfirullahaladzim. Yang ketiga astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang keempat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau mau hafal yang panjang boleh. Sudah 4 ini, enggak usah aneh-aneh. Udah ikutin aja istighfar yang datang dari Allah dan Rasul. Paling pendek astagfirullah. Setelah itu astagfirullahaladzim, yang agak panjang sedikit astagfirullah wa atubu ilaih. Baru yang sayyidul istighfar. Udah itu saja. Apa jaminan Allah? Innahu kana ghafarrah. Maka Allah akan mengampuni. Makanya istighfar ini dahsyatnya bukan main. Nah, setelah kita tadi bermuraqabah, kemudian bermuhasabah dan tobat, maka amalan yang keempat yang Allah inginkan adalah kita disuruh berubah atau hijrah. Loh, apakah harus pindah rumah? Lah kalau tiap bulan orang Islam pindah rumah keong lah. Enggak. Hijrahnya bukan hijrah pindah rumah, bukan pindah pekerjaan, tapi maknanya. Makna hijrahnya itu maknawiyah. Apa? Dari yang malas menjadi rajin. Hijrah. Dari yang tadinya enggan sekarang sungguh-sungguh. Itu hijrah. Contoh nih, sholat. Mungkin selama ini sholat cuma fardu aja. Terus sekarang kita nambah rawatib. Yang ada qobliyah diambil, yang ada ba'diyah diambil. Masih ngambil nafilat lagi. Ada 2 nafilat. Yang malam tahajud, yang pagi duha. Itu diambil semua, itu hijrah. Infak, sedekah. Setiap hari 2.000 aja. Sampai ditegur. Rong istiqomah mas. Loh, itu bukan istiqomah, belepes itu. Infak 2.000 alasannya istiqomah, bukan istiqomah. Jadi kalau pengen infak yang sesungguhnya yang diajarkan Allah, Allah ajarkan ada. Surat 25 ayat 67. Waladina ida anfiqu lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawama. Ini yang diajarkan Allah, infak sedekah. Surat 25 ayat 67. Jangan 2.000 dok tiap hari alasannya istiqomah. Ada ayatnya Pak, sumastaqomah. Iya istiqomah, tapi enggak infak 2.000 dok. Ya, silakan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila meninfakkan harta, mereka tidak berlebihan, boros, dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tuh, jadi kalau ada kota infak lewat, nah apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur Pak. Supaya dilompatin, enggak lah ya. Jamaah Al-Falah ada kota infak lewat, langsung buka dompet Pak. Ternyata di dompet itu ada 5.000, 10, 20, 50, 100. Kebetulan masing-masing 1 lembar. Yang mana yang masuk?
5, 10, 20, 50, 100. Yang mana yang masuk? Yang lima. Yang Allah inginkan yang mana? 20. 20. 100 gak suka. 50 enggak. 5.000 enggak. 20. Yang tengah. Jelas kalimat Allah. Wa kana daika qawama. Yang tengah. Nah, apa enggak boleh 100, Pak? Boleh, tapi jangan ngomel. Masukkan 100, keluar pengajian, bakule liwat, tiwas tak cemplung nomornya 100. Itu lebih parah lagi. Kayak Abu Bakar. Malah yang lebih parah lagi, Pak. Kota infak sudah di depan, ndak masuk lama. Sampai sebelahnya suwi ini. Ndak taunya apa dia? Nyari 2.000 elek. Lho ais nemen dah. 5.000 ndak suka, oleh malah golek ketok wingi ono 2.000 elek. Wih, parah, Pak. Golek 2.000 elek. Maksudnya? Ya, maka disinilah ketika kita pergantian waktu, Allah minta kita muraqabah, Allah minta kita muhasabah, Allah minta kita tobat dan berhijrah atau berubah. Sehingga puasa yang mungkin selama ini kita hanya puasa Ramadan, sekarang nambah lah. Ya, ada puasa Syawal tuh 6 hari, ada puasa Arafah di bulan Dzulhijjah 1 hari aja tanggal 9, ada puasa Asyura. Ini semua hijrah. Mencoba Senin Kamis itu hijrah semua. Dan apa janji Allah? Ujung daripada kajian kita, orang yang mau berubah seperti ini, lihat janji Allah di surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yahjid fil ardi muraghamam katsira wasa. Ini janji Allah. Maka barang siapa yang mau berubah karena Allah dan Rasulnya, disiapkan Allah dimanapun ini dunia luas untuknya. Dan apa janji Allah? Diberikan rizki yang lebih berkah, lebih melimpah daripada sebelum dia berubah. Ini yang bisa kita jadikan renungan di maghrib hari ini. Semoga yang hadir di malam hari dan segenap keluarganya dalam amal fardunya, ibadah fardunya, ibadah sunnahnya, amal-amal soleh dan solehnya dijadikan Allah di atas Quran, sunnah dan ijma' ulama yang diridhai Allah. Sehingga amalan-amalan ini Allah jadikan amalan yang soleh, solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Waktunya habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.